Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga sehat selalu ya. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai penyakit khususnya di pandemi ini ya. Jangan lupa berolahraga karena dengan berolahraga dapat meningkatkan imun kita. Jangan lupa juga makan makanan sehat dan rajin ibadah agar kita selalu terjaga baik itu dari kesehatan maupun dari spiritual kita. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari kedua. Sebelum belajar, seperti biasa, siapkan dulu alat tulisnya. Jikalau nanti ada hal yang penting yang akan kalian catat, lalu juga silakan kalian untuk berpakaian rapi untuk menyimak pembelajaran kali ini. Baik, sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing di dalam hatinya masing-masing. Ya, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 2 di hari kedua ini di slide 1 ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah dan pengurutannya. Nah, di sini Bapak sudah memberikan contoh satu bilangan jutaan ya. 1.432.321. Nah, apa yang harus kalian ketahui, apa yang harus kalian pahami ya? Yang pertama, kalian harus tahu bagaimana cara membacanya ya, atau dalam penulisan Latinnya. Bilangan cacah ini dibaca 1.432.321. Nah, itu. Ini pembelajaran kelas 4 juga sepertinya sudah belajar. Tapi dalam skala yang kecil ya, hanya puluhan mungkin atau ratusan. Nah, ini ya yang pertama harus kalian ketahui. Lalu selanjutnya, penempatannya juga harus kalian ketahui. Yang pertama, karena ini bilangan jutaan, maka yang pertama yang ditempati oleh bilangan jutaan itu angka yang paling kiri. Kalau dilihat dari sini ya, dari depan kita. Jadi kita mulai. Yang menempati angka jutaan itu adalah 1, lalu ada ratus ribu, maksudnya ratus ribu juta ini ya. Ratus ribu dari setelah juta maksudnya. Yang menempati angka ratus ribu adalah 4, lalu puluhan ribu adalah 3, ribuan itu adalah 2, ratusan itu 3, puluhan itu 2, dan satuan itu 1. Jadi penempatan ini ingat-ingat lagi, kalian harus tahu ya. Selanjutnya yang harus kalian ketahui, cara menguraikan bilangannya. Maksudnya bagaimana? Dari bilangan cacah 1.432.321 ini itu didapatkan jika di dalam penguraiannya itu seperti apa? Ini bisa kita lihat. Yang pertama, karena yang pertama itu kan angka 1 jutaan ya. Nah, maka kalian tulis 1 juta ditambah 400.000 ditambah 30.000 ditambah 2.000 ditambah 300 ditambah 20 dan ditambah 1. Nah, jika ini dikumpulkan dan dijumlahkan, maka jumlahnya akan 1.432.321. Itu ya. Baik, selanjutnya itu adalah pengurutan bilangan. Di kolom sebelah kiri bisa kalian lihat ya pointer yang Bapak gerakan. Ini adalah angka acak dari angka jutaan ya. Nah, jika diurutkan, kalian harus mengetahui dulu atau kalian harus menentukan dulu akan diurutkan ke yang terkecil atau yang terbesar. Nah, untuk contoh yang pertama, Bapak mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Agar mudah kalian lihat bilangan jutaannya atau bilangan yang paling kiri. Untuk dari yang terkecil ke yang terbesar, kamu tinggal lihat saja angka yang paling kecil dari bilangan acak ini yang mana. 1 kan? Berarti yang pertama itu 1. Lalu yang kedua, bilangan yang kedua. Angka setelah 1 maju ke yang terbesar. Itu setelah 1 apa yang paling terbesar? 2, bukan 3 kan? Jadi 2 dulu, 2 jutaan dulu. Setelah itu baru 3. Nah, itu cara mengurutkan bilangan agar lebih cepat ya dilihat yang paling kirinya. Selanjutnya pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil sama.
Jika bahasanya terbesar, maka yang pertama itu terbesar dulu menuju yang terkecil. Itu ya, baiklah, itulah tentang operasi hitung bilangan caca dan pengurutannya. Ini Bapak terangkan sederhana saja. Untuk lebih jauhnya boleh kamu baca di buku tema ya, di pembelajaran 2. Nah itu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Kita akan mengenal nilai-nilai Pancasila. Perlu kalian ketahui dan kalian ingat bahwa Pancasila itu melambangkan seperti burung Garuda ya, ini ya. Lambangnya burung Garuda dan mempunyai butir-butir sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lambangnya pun harus kalian ketahui ya, karena nanti akan ada pembahasannya. Jadi ingat-ingat kembali, meskipun kita sudah libur panjang, kalian belajar di rumah, kalian harus paham, harus ingat apa itu Pancasila, lambangnya itu apa, lalu butir Pancasilanya itu ada berapa, isinya apa, dan lambang butir sila tersebut. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang, dan seterusnya. Nah, dari kelima butir sila ini ada nilainya yang terkandung di dalam setiap sila tersebut. Nah, sekarang kita bahas 2 saja. Ya, yang pertama kita bahas ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1. Sila ke-1 ini mempunyai nilai yang pertama itu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita itu harus takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap Tuhan kita. Bagaimana caranya bertakwa? Ya kalian lakukan aturan ibadah yang ada di agama kalian. Lalu menjauhi larangannya. Itu yang dinamakan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya kurang lebih seperti itu. Lalu ada toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan agama lain. Ini untuk nilai yang kedua. Yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila yang kedua ada nilai-nilai yang terkandungnya, yaitu kan ini sila kedua itu isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kuncinya itu adalah kemanusiaan ya, adil dan beradab. Ada persamaan derajat nilai Pancasilanya. Persamaan derajat ini maksudnya bagaimana? Ini masuk ke kemanusiaan. Maksudnya begini. Dulu perempuan dan laki-laki itu dianggap beda, tidak sederajat. Maka pada saat dulu itu tepatnya pada penjajahan, perempuan itu tidak dibolehkan untuk bersekolah. Yang bersekolah itu hanya laki-laki. Tapi ketika adanya pahlawan perempuan Raden Ajeng Kartini, maka perempuan itu tidak direndahkan derajatnya. Maka perempuan itu disetarakan untuk haknya ya. Untuk saat ini boleh bersekolah, bekerja dan sebagainya. Itu ya, persamaan derajat, maksudnya seperti itu. Lalu juga persamaan derajat orang kaya dan miskin. Nah, di sini tidak mengenal misalkan seperti ini. Jangan gara-gara dia orang yang kaya, dia didahulukan daripada orang yang kurang mampu, ya, atau orang yang tidak punya. Nah, tidak. Misalkan di saat budaya mengantri, karena dia uangnya banyak, maka dia didahulukan daripada yang uangnya lebih sedikit. Tidak seperti itu. Itu kalau misalkan dalam antrian orang yang kurang punya tersebut datang pertama, ya dia pertama, meskipun ada orang yang lebih kaya darinya. Nah, itu maksudnya persamaan derajat. Lalu ada menghargai hak asasi manusia. Hak asasi kita. Kalau kalian misalkan di sekolah, hak kalian misalkan belajar ya. Sekolah itu hak kalian. Nah, itu dihargai oleh orang tua kita, oleh orang lain juga. Maka kalian diperbolehkan dan diindahkan di dalam belajar. Ketiga adalah solidaritas antara sesama manusia, dan keempat adalah perdamaian. Solidaritas maksudnya itu adalah solid. Solid itu
istilahnya berkawan dengan siapa saja dengan hal yang positif, ya, solid itu. Dan pertemanannya itu tidak goyah oleh misalkan kamu berteman dengan misalkan ada anak bernama Udin berteman dengan Ewon. Nah, karena pertemanan mereka solid, mereka tidak pernah tergoyahkan meskipun dengan godaan uang. Misalkan begini, ada orang yang datang, Ewon tolong celakakan temanmu, saya akan beri uang untuk mencelakakan temanmu. Nah, karena adanya kesolidan ini, hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, itu maksudnya solid. Itu ya tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, memahami patung. Nah, patung Nusantara, ini kita belajar sedikit tentang patung Nusantara ya. Apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara itu terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, sekarang kalian nanti akan mempraktikkan membuat patung Nusantara ya dari plastisin. Tapi nanti ya, jika Bapak sudah tugaskan. Nah, proses pembuatnya bagaimana sih dan tekniknya itu seperti apa sih? Nah, ini ya. Proses pembuatan patung Nusantara dan tanah liat dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak atau tekan maupun ukir ya. Jadi dicetak bisa ditekan-tekan seperti kalian menggunakan menggunakan media tanah liat itu ditekan ya, itu bisa, atau diukir itu juga bisa ya. Nah, untuk teknik cetak, tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis atau yang elastis maksudnya. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, itu ya sedikit tentang patung. Jadi teknik cetak itu maksudnya begini. Ada suatu alat untuk memasukkan media tanah liat sehingga tinggal dimasukkan saja maka akan tercipta bentuk yang diinginkan. Lalu ada juga teknik tekan, itu kalian menekan-nekan tanah liat tersebut untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau teknik ukir itu kalian memangkas bagian-bagian dari tanah liat untuk mendapatkan bentuk yang kalian inginkan. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika kurang jelas karena kita kan sekarang sedang terhalang ya belajarnya, tapi insya Allah tetap semangat. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.